That is Indonesia, Brunei Darussalam. Ya, kita akan bahas hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 round 1 dan round 2. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Hasil drawing round 1, Indonesia di bagan ini berada di P8 menghadapi Brunei Darussalam. Laga tersebut akan berlangsung tanggal 12 Oktober 2023. Itu laga away terlebih dahulu. Kemudian leg keduanya, laga home bagi Indonesia tanggal 17 Oktober 2023. Jika Indonesia memenangkan satu laga, kalau kita bicara terlebih dahulu menghadapi Brunei Darussalam, maka Indonesia dari ranking FIFA akan mendapatkan poin 8,86. Jika dua-duanya Indonesia memenangkan laga menghadapi Brunei Darussalam, maka Indonesia total akan mendapatkan poin lebih kurang 17,72 poin. Oke, hitung-hitungan di atas kertas tanpa mengurangi rasa hormat terhadap negara Brunei Darussalam. Mungkin bisa saja yang nonton video ini pun orang-orang dari Brunei Darussalam. Di atas kertas harusnya Indonesia bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Nah, terakhir yang paling besar menjadi bahan pembicaraan ketika Indonesia menghadapi Brunei Darussalam malah bukan dari aspek permainan, aspek di luar permainannya. Apa? Statement-statement yang disampaikan oleh staf kepelatihan, terkhusus staf kepelatihan dari Brunei Darussalam. Kala Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam di Piala AFF, di situ pelatih Brunei Darussalam mengatakan bahwa ya yang aneh-aneh lah ditujukan kepada wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Brunei Darussalam, yang notabene laga tersebut dipimpin oleh wasit dari Korea Selatan. Sehingga official dari Brunei Darussalam mencocokologikan bahwa ini ada ketidakberesan karena Coach Shin Tae-yong kita tahu orang Korea Selatan. Nah, jadi kita kembali ke konteks permainan di atas lapangan tanpa mengecilkan Brunei Darussalam. Harusnya untuk round pertama ini Indonesia bisa membabat habis leg pertama ataupun leg kedua. Tapi kita pun harus menggarisbawahi, sepak bola bukan matematika, bisa saja apapun itu terjadi di atas lapangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di round pertama laga-laga tim dari Asia Tenggara, Singapura menghadapi Guam, ya harusnya Singapura bisa mengalahkan Guam di bagan P3, teman-teman. Myanmar menghadapi Makau, ya so-so. Ya, kalau misalnya Myanmar nggak blunder melakukan keanehan-keanehan, seharusnya bisa. Kamboja menghadapi Pakistan, ini nggak sulit, nggak mudah juga bagi Kamboja. Apalagi Kamboja telah mengalami proses bergantian pelatih. Kemudian Chinese Taipei menghadapi Timor Leste di bagian P7. Ya, Timor Leste harus terus berjuang untuk bisa mengalahkan Chinese Taipei. Nggak mudah dan nggak sulit juga. Kemudian Laos menghadapi Nepal. Coba round 1 silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian setelah dilakukan drawing untuk round 1, dilakukanlah drawing untuk round 2. Nah, jika kita berpikiran Indonesia yang berada di bagian P8 lolos dan berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, teman-teman, maka secara otomatis Indonesia akan masuk di grup F. Nah, di grup F Indonesia nantinya jika lolos ya, mengalahkan Brunei Darussalam akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina. Oke, kalau kita lihat grup F, kualifikasi Piala Dunia round kedua ini kurang lebih hampir sama seperti hasil drawing grup Piala Asia 2024. Nah, minusnya di sini tidak ada Jepang. Adanya di sini Filipina. Kalau kita bicara di Piala Asia, nggak ada Filipina, yang ada Jepang. Oke, lalu ada yang bilang, kok asik bertemu-temu ini aja, ini aja, ini aja, ini aja. Nah, kita berpikiran positif, teman-teman. Semakin kita sering ketemu, semakin kita sering berjumpa, itu kita semakin mudah memahami karakter tim tersebut. Nah, kalau kita bicara Indonesia menghadapi Filipina, Filipina sekarang sepak bolanya sedikit mengalami turbulensi, teman-teman. Dan dari sisi permainan di atas kertas, ya sesekali mungkin pertandingannya alot. Namun kalau kita bicara hasil, harusnya Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Kealotan-kealotan yang ditampilkan, diberikan oleh Filipina sering sekali itu. Bukan hanya kita bicara kualifikasi Piala Dunia, tetapi di level Asia Tenggara, alot akhir-akhir ini semenjak semenjak Filipina melakukan naturalisasi pada saat
Philips Younghusband memperkuat Filipina. Semenjak itu udah mulai alot nih saat Indonesia menghadapi Filipina. Tetapi kalau kita bicara head to head, kemampuan pemain apalagi Indonesia jika diperkuat oleh pemain-pemain diaspora, harusnya dengan mudah bisa mengalahkan Filipina. Vietnam, ini pun Vietnam sedang mengalami proses transisi. Kemarin Coach Indra Sapri sudah membuktikan bagaimana caranya mengalahkan Vietnam bersama Philip Trosser. Nah, di saat masa transisi ini harusnya Indonesia pun bisa lah ya, ya walaupun sulit, beda level pasti antara Vietnam senior sama Vietnam U23, tetapi keyakinan aku Indonesia bisa menyulitkan dan bisa mengalahkan dua negara tersebut. Untuk Irak, nah Irak ini pun sedang melakukan pergerakan untuk bisa memajukan kualitas timnas mereka sendiri. Dengan apa? Merekrut ataupun mencari pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain naturalisasi. Nah, beberapa waktu yang lalu pergerakan dari Irak ini dengan mencari pemain-pemain naturalisasi menjadi sorotan. Banyak tuh yang men-tag aku, Bang, ini nggak bahaya nih Irak ya. Kita harus akui, dengan mereka melakukan hal demikian tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas dari timnas mereka kala akan menghadapi tim A, B, C, D, E dan seterusnya. It's normal. Nah, kalau kita bicara hitung-hitungan di atas kertas, setidaknya Indonesia bisa berada di posisi runner up. Nah, ini bicara pengalaman basic seorang video analyst, teman-teman, yang aku komparasikan dengan banyaknya statement yang mengatakan kok jumpa Brunei lagi, kok jumpa Vietnam lagi, kok jumpa Filipina lagi, kok jumpa Irak lagi. Misalnya, andai adalah yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita bicara kualitas, ya nggak sulit-sulit amat. Tapi kita bicara video analisnya, teman-teman, secara pengalaman. Nah, akan sangat lebih mudah bagi seorang ataupun staf kepelatihan, teman-teman, ketika bertemu tim yang secara karakter permainan sudah diketahui, sudah dikenal. Kita bicara Filipina, sepak bola Asia Tenggara, Indonesia sudah mengetahui karakternya. Sepak bola Vietnam, Asia Tenggara juga udah tahu karakternya bagaimana. Terlihat kemarin juga Philip Trosser, pelatih yang baru, setelah menggantikan Park Hang-seo, karakter permainannya pasti dilihat oleh Coach Shin Tae-yong kan di Kamboja. Ikut juga nonton Indonesia. Nggak salah kan akhirnya Coach Shin Tae-yong menonton pertandingan timnas Indonesia di sana, teman-teman. Ya kalau nggak salah pertandingan Vietnam ditonton beliau juga. Irak di kualifikasi ataupun di level kelompok usia, teman-teman, grup Piala Asia kemarin, Indonesia juga sempat menghadapi Irak. Nah, jadi secara karakter permainan sebagai staf kepelatihan official, teman-teman, video analyze tentu akan lebih mudah untuk bisa meracik ketimbang kalau kita menghadapi tim-tim yang secara level mungkin lebih tinggi daripada Indonesia dan jarang dihadapi oleh Indonesia. Makanya sering akhirnya Coach Shin Tae-yong ataupun staf video analis dari Coach Shin Tae-yong melontarkan statement saat Indonesia menghadapi tim-tim yang jarang ataupun tidak dikenal oleh Coach Shin Tae-yong. Contoh kemarin menghadapi Burundi. Sering akhirnya Coach Shin Tae-yong ketika ditanya awak media melontarkan, wah aku belum tahu nih, belum mengenal negara ini nih, perlu mempelajari lagi, perlu menonton lagi. Nah, perlu menonton lagi, perlu mempelajari lagi. Nah, bukan berarti aku katakan bertemu Filipina, bertemu Vietnam, bertemu Irak tidak belajar lagi, tidak. Tetapi ini kita bicara iklim, kultur, permainannya itu udah lebih mudah untuk kita menyesuaikan. Kita pun harus juga sih ini mewaspadai Vietnam, bisa saja di level yang seperti ini kualifikasi Piala Dunia mereka menunjukkan mentalitasnya, teman-teman. Nah, di grup A, Qatar, India, Kuwait menghadapi Bagan yang ada di P1, teman-teman, di round 1 antara Afghanistan dan Mongolia. Silahkan teman-teman interpretasi siapa yang akan memenangkan laga tersebut. Grup B, Jepang, Syria, Korea Utara, dan posisi WP5 antara Myanmar dan Macau. Grup C, Korea, Cina, Thailand dan berpotensi juga Singapura masuk di grup C. Tapi Thailand harusnya bisa juga sih masuk di runner up. Kemudian di grup D, Oman, Kyrgyzstan, Malaysia, dan WP7 antara Chinese Taipei dan Timor Leste. Nah, ini Malaysia nggak mudah juga grupnya, tapi nggak sulit juga. Nah, di kala grup seperti ini, hati-hati sih, perlu bagi seorang pelatih untuk mengingatkan grup tersebut. Kemudian grup E, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan. Grup yang cukup menarik dan tentunya bagi P9 di Bagan ini, teman-teman, sangat sulit bisa menandingi grup ini. Kemudian grup Saudi Arabia, Jordania, Tajikistan, dan WP6. Ya, harusnya Saudi Arabia dengan mulus ya. Kemudian ada Uni Emirat Arab, Bahrain, WP4, WP10, grup
Iya, ada Australia, Palestina, Lebanon. Nah, coba dari grup-grup tersebut tulis di kolom komentar siapa yang akan berada di peringkat 1, siapa yang berada di peringkat kedua. Aku nggak mau berprediksi terlalu jauh, tetapi kita hanya bicara hitung-hitungan di atas kertas, melihat situasional sekarang. Kita kembali konteks ke Indonesia. Dengan Indonesia menghadapi Irak, menghadapi Vietnam, tentu harusnya lebih mudah kita untuk memahami, plus termasuk di laga ini ada Filipina sebagai bekal menghadapi Piala Asia juga nantinya di tahun 2024. Dan ya, gimana menurut teman-teman, apakah Indonesia bisa lolos ke round 3? Aku yakin Coach Sintayong, kalau misalnya nggak ada turbulensi dinamika di sepak bola Indonesia ya. Bye.